Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini saya akan kasih tahu rahasia kalau Anda itu kepepet kerjaan jauh habis filter sedang menggarap sebuah kulkas. Jadi ini ada pengganti kalau sedang servis kulkas jauh habis filter. Ini Anda bisa merubah, tapi ada masalahnya guys. Jadi saya akan bongkar habis kenapa di sebuah pendingin ini ada sebuah filter ini. Filter ini jelas ada sebuah sebab. Jadi ini khusus pemula, ini diperhatikan supaya ada tahu sebab-sebabnya kalau memakai filter dan tidak. Jadi filter ini sangat fungsi ini rupanya ini. Sebab apa? Semua pendingin atau sistem pendingin pemipahannya ini menggunakan filter. Saya akan bongkar habis karena saya sudah mengalami tidak memakai filter. Ini kendalanya di apa? Saya pasti akan habis. Saya akan habisin untuk Anda guys. Tapi ini saya akan cerita sebuah YouTube. Jadi di YouTube ini luar biasa. Sudah saya bilang dari dulu apa aja ada. Tapi YouTube ini luar biasa guys. Luar biasa, apa aja ada, termasuk konten filter. Konten filter ini saya bagikan karena supaya Anda tahu kenapa kulkas atau jenis pendingin menggunakan akhir kondensor ini menggunakan filter. Jadi saya berapa kali pernah mengalami. Ini berarti sudah saya uji nih guys. Sudah saya uji. Pernah mengalami karena malam penting untuk mendingin, filter habis, yang lain lengkap. Saya coba langsungin. Jadi dari kondensor ini saya sambung pipa seperti ini, lebih gede sedikit. Kemudian saya masukin si kapiler. Hasilnya ternyata dinginnya sempurna, tapi ada tapinya guys. Tapi di pipa isep ini berair. Artinya ini filter ini sangat berfungsi. Jadi fungsinya sudah pasti ini ada endapan di sini sebelum keluar ke kapiler, sehingga ada tendangan atau endapan pompa untuk panas, endapan freon kemudian menendang ke kapiler. Jadi kalau Anda bertanya kenapa ada filter di sebuah pendingin, Anda bisa coba tidak menggunakan filter. Pasti hasilnya dinginnya sempurna, tapi isep ini akan berair. Jadi seperti kulkas, nggak satu pintu, nggak dua pintu, ganti kapiler, dicoblos lewat belakang, sudah tidak melilit di pipa isep, sudah pasti kendalanya akan berair. Kalau di dalam evap ini sudah titik beku, ini kelemahannya. Jadi kalau memakai filter ini penting, karena untuk endapan freon kemudian nendang ke kapiler. Jadi kalau nggak memakai filter, ini hasilnya pipa isep kompresor ini akan berair atau berembun, bahkan sampai ada yang sampai titik beku. Si isep kompresor ini akan sangat berair, artinya ini bisa menimbulkan tumpukan es di pipa isep. Ini permasalahannya. Jadi filter ini saya ungkap habis karena saya sudah uji dan sudah saya alami bahwa filter ini penting. Kalau tidak memakai filter,
ada kendala, bisa tidak memakai filter, tapi kendalanya isep kulkas ini berair. Jadi ada pipa di bawah sebelah kiri yang masuk ke kompresor itu berair. Kalau di dalam evap sudah titik beku atau bahkan lebih dari berair, sudah esing ini. Di dalam baru titik beku. Ini permasalahannya guys. Makanya saya kasih tahu ini. Bisa tetap dingin tapi ada masalah di pipa isep. Tapi kalau Anda kepepet seperti saya dulu yang saya menguji, ini saya sedikit saya kurangin jadi tidak beresing di isep. Karena malam orangnya mau hajatan, penting sekali daging, freezer box, saya nggak memakai filter, tetap hasilnya di isep ini timbul air atau esing. Jadi ini adalah sebuah filter. Ini filter di setiap pendingin, bahkan AC, showcase, pendingin gede ini semua menggunakan si filter. Oke guys, jadi Anda bisa coba sendiri. Kalau tidak memakai filter, isep akan berair. Sudah saya uji, makanya saya berani mengunggah konten ini karena sudah saya uji guys. Ini luar biasa. Jadi di sebuah pendingin ini ada namanya filter. Kalau saya jabarkan filter isi dan filter kosong. Jadi di dalam ini ada yang isi bola keramik penuh, atau yang kosong hanya saringan saja. Oke guys, inilah konten bahwa sebuah YouTube ini apa aja ada guys. Filter saya bikinin supaya Anda tahu dari dasarnya guys. Malam guys.